Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kali ini ya, saya akan mereview tentang mobil remote kecil. Jadi memang pada dasarnya saya itu suka mainan yang berbau remote control ya, bisa remote control mobil atau drone atau yang lainnya. Cuma ya, sekarang kita akan bahas mobil mungil ini ya. Ini kalau nggak salah, jadi ini saya belinya udah lama, baru di review sekarang. Jadi mungkin bisa sambil review setelah pemakaian ya. Ini dulu judulnya kalau nggak salah itu Mini RC Car in a Can. Jadi mini racing car in a can. Jadi dalam wadahnya itu seperti kaleng. Tapi saya sudah buang ya, sudah lupa naruhnya di mana, kayaknya udah dibuang. Sekarang tinggal kita review. Oke. Yang pertama waktu itu saya belinya ini beli di harga 100 ribuan. Bentar, fokusin dulu. Nggak fokus. Kayaknya sedang ini juga ya. Oke ya. Saya beli di harga 100 ribuan di e-commerce, tepatnya di Tokopedia, cuma nggak tahu sekarang harganya berapa. Kalau nggak salah bukan 100 ribu banget ya, tapi 90 sekian lah. Nah, ini tersisa cuma warna ini saja. Tadinya banyak, cuma yang tersedia cuma ini, jadi ya sudah. Yang penting saya dapat unit ini. Saya tidak terlalu memikirkan warna, yang penting dapat unit ini ya. Oke, langsung ke speknya. Speknya itu baterainya ini adalah baterai cas NIMH, sorry. Ini mirip kayak baterai cas dari Tamiya, tapi ukurannya kecil, kalau nggak salah 100 mAh ya. Kalau baterai Tamiya itu, sebentar saya akan ambil contohnya ya. Nah, ini baterai Tamiya ya, ukurannya segede gini. Lihat, ini sekalian perbandingan ukuran. Dan seperti ini baterainya, baterai AA ya. Nah, ini NIMH juga. Sama seperti ini, beda di ukuran saja. Ini 1000 mAh. Sebenarnya kalau sudah dites sih cuma 200 mAh ya ini. Ya, tapi jadi tipenya seperti ini, cuma lebih kecil ya. Mungkin nanti bisa kita bongkar. Oke deh, kita bongkar saja. Oke, baik ya. Ini sudah dibongkar dan ternyata ini adalah 120 mAh. Dan ukuran baterainya ini bukan A3 ya, tapi ada angka lagi di sini 1/3. Nah, ini 1/3 AAA, artinya A3 dibagi 3. Nah, ini ukurannya segini. Dari posisinya dan bentuknya mungkin bisa diganti ya kalau misalkan ini rusak ya. Oke, baik, lanjut. Oke, sementara terbuka saja dulu, tidak masalah ya. Oke, kemudian lampu. Nah, jadi mobil ini sudah dilengkapi lampu lampu depan sama lampu belakang. Oke, baik, kita coba nyalakan saja. Nah, ini ya, ini nyalakan. Dan kita on. Oke, lampu mati berarti sudah terkoneksi. Kita pencet maju dulu. Nah, mundur. Oke, nyala ya. Oke, nah itu jadi lampu depan belakang nyala. Oke, baik, kita matikan dulu karena saya belum ngecas. Sekalian coba tes ya. Oke, baik. Sorry ya, saya sedang agak pilek. Nah, untuk remote-nya sendiri ini menggunakan baterai A2 ya. Seperti ini. Ukurannya seperti ini ya. Oke, baik, kita buka. Nah, ini dia. 2 ya. 2 A2 ukurannya. Nah, cuma jadi sekalian saya kasih tahu ya. Jadi remote-nya ini berfungsi juga sebagai pengecas. Nah, jadi untuk ngecasnya itu dari remote ya. Oke. Dan ini
saya sarankan pakai baterai yang seperti ini ya. Mau mereknya apapun bebas, tapi ini baterai USB. Nah ini ya, baterai USB. Jadi dia dicasnya pakai USB. Dan pastikan ini lithium. Kita lihat mana ya. Nah ini Li-ion battery, artinya dia dalamnya lithium, cuma diregulasi menjadi 1,5 volt ya. Nah ini. Nah kenapa tidak memakai baterai cas ini saja? Karena pertama baterai cas ini voltasenya kurang. Jadi fullnya saja itu 1,2. Sebenarnya 1,4 ya, tapi nominal voltage-nya artinya nominal pas stabil itu 1,2. Dan sedangkan ini minimal 3. Nah, 3 volt jadi kurang, jadi nggak bisa ngecas. Bisa sih warna hijau, cuma tidak full ya. Nah ini kita coba sambil kita coba tes di cas ya. Pilek sangat mengganggu ya. Posisinya ini harus on dulu. Ini on dan ini off ya. Ini sudah off. Langsung kita koneksikan di sini. Iya. Nah, lampu hijaunya sudah menyala berarti sedang mengecas. Ini tidak masalah, ini dia akan mati sendiri yang lampu merah ini ya. Kita langsung lanjut. Lanjut ini selanjutnya adalah dia pakai frekuensi remote-nya itu 2,4 GHz. Bisa dilihat di tutup ini ya. Nah, ini. Nah, dia pakai frekuensi 2,4 GHz. Ini sama kayak drone, kemudian mobil RC yang besar ya, seperti ini misalkan. Nah, ini ya. WPL MN78 kalau nggak salah ya. Dia juga pakai 2,4 GHz. DJI juga yang mungkin nanti akan saya review ya. Itu pakai 2,4 GHz. Jadi frekuensi yang direkomendasi ya. Dan keuntungannya adalah pertama dia tidak punya anten yang keluar ya. Sama kayak mobil ini, dia nggak ada anten yang keluar. Nah, ini sebenarnya bukan anten mobilnya ya, tapi ini anten kamera FPV yang saya pasang. Jadi tambahan, tapi kalau dia sih sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada anten keluar. Jadi cukup kecil saja. Kalau di sini bisa kita lihat kayak ini. Kecil saja dan tidak perlu keluar. Kalau frekuensinya masih 27, masih 40, masih MHz ya, itu antennya harus keluar. Kalau ini tidak usah. Oke. Ya, saya salah mencet untuk memfokuskan. Lanjut ke kelebihan. Kelebihan terutama kecil ya. Dia ukurannya kecil, jadi mudah sekali dibawa-bawa, terutama buat yang punya anak kecil ya. Kan suka mainannya di bawah, ini mudah sekali, tidak masalah. Dimainkan di meja makan pun bisa. Misalkan dibawa ke resto gitu ya. Kemudian mau dimainkan, ini bisa di atas meja makannya gitu ya. Kemudian tadi keunggulannya 2,4 GHz, itu juga menjadi kelebihan. Kemudian baterainya juga dicas, artinya bisa berulang kali dipakai ya. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah dari durasi waktunya. Durasi waktu mainnya itu tertera sih cuma 5 menit ya. 5 menit, tapi setelah saya cek cobain main, bisa sampai 10 menit. Bahkan kalau mainnya santai, artinya nggak full jalan terus, bisa sampai 15 menit. Nah, tapi itu harus apa ya? Mungkin tergantung dari unit juga. Saya ini baterainya sudah tidak baik sebenarnya karena waktu itu salah pengecasan. Saya nggak ngecas pakai ini tapi pakai casan lain sampai bunyi ada gas yang keluar. Nah ini sudah alamat ya, alamat mau rusak gitu ya. Padahal baterai ini kuat, yang penting tidak salah. Jadi
sama dengan baterai ini. Caranya adalah sebelum dicas, pastikan baterainya habis. Ya, pastikan baterainya habis. Jadi kalau belum habis jangan dicas dulu. Ya, jadi jangan, apalagi baru dicas, dimainkan sebentar, belum habis dicas, nah itu cepat rusak baterainya ya. Lebih baik dipakai sampai habis, baru dicas lagi, sampai full ya. Oke, nah kelemahannya adalah tadi, salah satunya dicas dari remote. Kenapa saya bilang kelemahan? Karena baterainya nanti cepat habis yang remote-nya. Bahkan baterai biasa pun, alkalin atau baterai ABC ya, itu cepat banget habis. Jadi ini menurut saya lebih ke kekurangan ya, tapi kelebihan juga. Jadi ya kita yang harus beradaptasi. Kemudian dia belum proporsional. Nah, maksudnya proporsional itu, jadi kalau kita kasih input sedikit, ya sedikit. Artinya kalau kita belokin sedikit, ya beloknya sedikit. Gas sedikit, ya jalannya sedikit gitu ya. Saya akan tunjukkan ya. Nah, ini ya yang dimaksud proporsional itu artinya kalau kita beri input sedikit, kan saya akan putar ke kanan sedikit, maka dia juga ke kanannya sedikit gitu. Nah, artinya sesuai apa yang kita input. Kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak gitu ya. Nah ini ya. Oke, ini proporsional steering, artinya beloknya proporsional. Nah, ini juga proporsional throttle. Dia juga powernya sesuai. Bisa pelan banget, lihat. Bisa ngebut. Nah, jadi sesuai apa yang kita input. Nah, ini proporsional ya. Kita coba yang RC mini car tadi. Nah, oke, kita cek. Nah, cirinya ya cuma ada satu tombol. Kalau tadi ada kayak apa ya, tuas gitu ya. Kalau ini satu tombol. Jadi ya maju full atau mundur full. Lepas ya mati gitu ya. Beloknya juga. Nah, tidak proporsional. Ya. Tapi ya ini cukup lah buat main mobil kecil gini ya. Kalau mau yang proporsional harganya memang main jauh. Nah ini ya. Oke, tapi cukup kok. Buat main kejar-kejaran sama anak dia masih bisa. Soalnya cukup lincah, lihat. Nah. Oke. Sekarang kita tes jarak ya. Ya, kita akan tes jarak dari sini. Ya, satu tehel di atas sini, lebih depan. Sampai kita cek ke sana. Sampai mana dia berhentinya gitu ya. Oke. Oke, baik, kita langsung maju. Oke, masih nyala, masih bisa. Wah, ini agak belok ya. Oke. Wow. Nah, di sini sudah mulai gangguan, tapi kita coba angkat. Nah, ini ya, sudah mulai gangguan. Tapi coba tipsnya, kalau seperti ini sudah gangguan, kita angkat remote-nya yang tinggi ya. Nah, mulai lagi. Oke, bisa sampai balik. Oke, kita ukur ya. Ya baik, tadi sudah saya ukur ya. Sampai sana itu sekitar 7 meter. Ya cukup lah. Karena jarak sampai 5 meter saja ini udah nggak kelihatan ya. Jadi saya rasa cukup 7 meter sudah lumayan. Tidak perlu jauh-jauh kalau mobil seperti ini ya. Kecuali mobil yang itu ya. Cuma memang butuh jauh. Oke. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan di kolom komentar saja. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.